apa kabar? Pastinya luar biasa ya, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Oh ya adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Ya betul, hari Minggu. Tapi yang ini, hari ini ada yang spesial. Karena hari ini adalah hari apa? Ada yang tahu? Ya, hari Paskah. Adik-adik tahu ya, hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita dan Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang yang mati. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau awali ibadah kita. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Mari masuk, masuk dalam hatiku. Mari kita dengan sikap berdoa, kita mau undang Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Kita nyanyikan, mari masuk, mari masuk. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada saat ini Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, karena hari ini adalah hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita mau angkat lagu pujian. Kita mau katakan anak Allah, Yesus namanya. Kita bertepuk tangan ya adik-adik. Kita semua bertepuk tangan. Masih ya? Ya, kita tetap mau memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Kita angkat lagu pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Sambil terus bertepuk tangan, kita nyanyikan lagu pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
pastinya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Ari. Kita mau angkat lagu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Katakan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pak Pendeta nggak lihat senyumnya, coba semuanya senyum dulu di rumah. Iya, ada yang belum mandi ya, ada yang belum mandi kan? Siapa yang sudah mandi? Semuanya sudah mandi. Nah, bener nggak Pak Pendeta? Semua udah mandi ya? Hah? Kalau belum mandi dulu? Oh enggak ya, kelamaan. Oke, jadi hari ini kita mau merasakan satu sukacita yang luar biasa. Bukan lagi mau, tapi kita sudah merasakan sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena hari ini kita merayakan Paskah. Nah, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Iya, kenapa Pak Pendeta bilang Tuhan Yesus kita luar biasa? Hari ini mau kita bahas kenapa Tuhan Yesus kita luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur buat hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini di saat kami merayakan hari Paskah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau dengar firman Tuhan, tapi semuanya harus disiapkan Alkitabnya. Ada yang belum bawa Alkitab? Kalau di rumah mungkin nggak bawa Alkitab kan? Coba diambil dulu Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan secara berganti-gantian. Yuk Pak Pendeta kasih waktu dulu, ambil Alkitabnya. Oke, kalau sudah dapat, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas 24. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Nanti kita baca ganti-gantian ya. Pak Pendeta nggak mau bacanya sendiri aja. Pak Pendeta mau kita bacanya sama-sama. Pak Pendeta dari sini baca ayat yang pertama. Kalian semua yang ada di rumah baca ayat yang kedua. Nanti ayat 12 kita baca sama-sama. Ya, coba buka Alkitabnya. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Sudah dapat semuanya? Mari kita baca secara bergantian. Pak Pendeta baca ayat yang pertama, judul perikopnya Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilauan.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, Dan setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kita baca sama-sama. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Kita sudah baca firman Tuhan. Tadi di dalam firman Tuhan tentang apa? Tuhan Yesus bangkit. Nah, ingat gak kalau beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, hari Jumat ya, kita itu memperingati hari apa? Iya, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Tahu kan alasan kenapa Tuhan Yesus harus mati? Karena semua orang jahat di mata Tuhan. Semua orang berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita manusia. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 masih ingat kan firman Tuhan bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Habis itu apa lagi? Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya, apa katanya? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia supaya semua orang diselamatkan. Orang yang buat dosa diampuni dosa-dosanya sama Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini menggambarkan ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, Tuhan Yesus dikuburkan. Di dalam kuburan Yesus itu bentuknya seperti goa. Ada batu yang besar yang menutupi kuburan Yesus. Pada waktu itu pagi-pagi benar, dikatakan firman Tuhan apa? Para perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus. Tahu siapa perempuan-perempuan itu? Kita lihat di Alkitab ayat yang ke-10. Dikatakan Maria dari Magdala. Siapa lagi? Yohana. Siapa lagi? Maria ibu Yakobus. Siapa lagi? Dan perempuan-perempuan yang lain juga yang ikut bersama-sama mereka. Wah, jadi pagi-pagi benar mereka datang ke kubur Yesus. Awalnya mungkin mereka cerita-cerita nih, gimana nanti ya kalau kita ke kuburan Yesus, sementara kuburan Yesus itu kan ditutupi batu yang besar. Kira-kira mereka sanggup nggak? Ya pastinya nggak sanggup karena batu yang begitu besar menutupi kubur Yesus. Tapi mereka tetap mau bergegas. Pagi-pagi mereka datang ke kubur Yesus, mau berziarah di sana, membawa rempah-rempah. Tapi ketika mereka sampai di kubur Yesus, mereka kaget. Tahu kenapa mereka kaget? Karena batu yang besar itu, yang menutupi kuburan Yesus itu, telah terguling. Lalu mereka pikir-pikir, siapa ya yang menggulingkan batu kubur Yesus itu? Mereka bertanya-tanya, batu yang gede itu kok bisa digulingkan? Lalu apa yang terjadi? Dikatakan di situ. Kita lihat Alkitab kita. Ayat yang ketiga. Setelah mereka masuk, mereka enggak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka bingung dong. Siapa yang ngambil mayat Tuhan Yesus? Mereka bingung. Mereka sedih. Kok mayat Tuhan Yesus enggak ada di situ? Tahu enggak? Dalam kebingungan mereka, mungkin dalam kesedihan mereka karena nggak menemukan mayat Yesus, lalu mereka bertemu dengan 2 orang. Tahu 2 orang ini siapa? Iya, 2 orang malaikat bertemu dengan perempuan-perempuan itu. Dikatakan di sini bajunya putih banget, penuh kemilau. Tahu nggak kalau nonton iklan, kan ada kan sunscreen tuh, tahu nggak sunscreen tuh? Tanya mama itu, pemutih pakaian. Kalah putihnya sama malaikat-malaikat itu. Mereka penuh dengan cahaya yang kemilau, sehingga wanita-wanita, para perempuan itu ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena mereka nggak pernah ketemu dengan orang-orang yang demikian. Nah, ketika mereka berjumpa, apa yang dikatakan oleh malaikat itu?
Dia katakan begini, coba perhatikan Pak Pendeta tadi tengok Alkitab. Ayat yang kelima, coba kita perhatikan dari kata mengapa. Dikatakan malaikat itu kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dikatakan apa? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat yang ketujuh, coba kita baca sama-sama. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, luar biasa kan? Tahu nggak kenapa Pak Pendeta bilang luar biasa? Karena apa yang disampaikan Tuhan Yesus waktu dia bersama murid-muridnya ketika berada di Galilea terjadi, bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Luar biasa. Lalu yang kedua, kenapa Pak Pendeta bilang luar biasa? Karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Dia hidup. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang hidup. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika wanita itu, para perempuan-perempuan itu mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat itu, apa yang mereka lakukan, tiba-tiba mereka teringat dengan perkataan Yesus itu. Ketika mereka mengingat akan hal itu, mereka kembali dari kubur dan mereka menceritakan. Jadi ceritanya gini, tiba-tiba dia teringat ini, apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Oh iya ya, Tuhan Yesus pernah menyampaikan hal ini. Lalu ketika mereka mendengar hal itu, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi dari kubur Yesus itu. Ketika mereka pergi, mereka kemana? Mereka lari. Mereka menceritakan kabar sukacita itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka menceritakan apa yang mereka dengar, ketika mereka menceritakan apa yang mereka lihat ketika berada di kuburan Yesus itu, mereka menceritakan kepada murid-murid yang lain. Wah, tapi ini sedihnya di sini nih Pak Pendeta, sedihnya. Tahu nggak kenapa Pak Pendeta merasa sedih? Coba perhatikan ayat yang ke-11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka nggak percaya sama perempuan-perempuan itu. Wah, adik-adik, ketika mereka antusias, mereka cepat-cepat pulang mau menceritakan itu. Ketika ngomong sama murid-murid Yesus, nggak ada satupun yang percaya. Tapi ada satu orang dikatakan, ada satu orang murid Yesus. Ketika mendengar hal itu, coba perhatikan ayatnya yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama ya. Sungguh pun demikian, dikatakan apa? Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, apa yang dilihatnya? Ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang telah terjadi. Di saat murid-murid yang lain gak percaya, tapi Petrus pergi ke kubur Yesus dan membuktikan bahwa dia hanya melihat kain kafan saja. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya nggak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Coba Pak Pendeta mau dengar. Nggak ada suaranya. Yang kuat suaranya. Percaya nggak? Percaya. Percaya kan? Coba kalau percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kenapa kita percaya? Karena Yesus sudah bilang bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau dia nggak bangkit, berarti Tuhan Yesus bohong. Kalau Tuhan Yesus bohong, mau nggak kita percaya sama Tuhan? Enggak kan? Coba kalau Pak Pendeta suka berbohong, saya percaya nggak sama Pak Pendeta? Pasti enggak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa yang dia sampaikan, dan itu terjadi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu kenapa kita harus berbahagia di hari raya Paskah ini? Pak Pendeta mau bilang, yang pertama karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Yang kedua, kenapa kita harus sukacita lewat kebangkitan Yesus Kristus? Bahwa dia adalah Allah yang hidup. Bahwa dia adalah Allah yang mengalahkan kuasa maut. Dia bangkit dari kematian. Lalu kenapa kita harus bersukacita? Pak Pendeta mau bilang begini. Karena dia adalah Allah yang menepati perkataannya. Makanya kita harus bangga punya Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang menepati perkataannya, yang ngomongnya nggak omong kosong. Nah,
Hari ini kita sukacita lewat kebangkitan Yesus Kristus. Kita mau tetap setia menyembah Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Gak dengar Pak Pendeta? Amin. Amin. Iya, kita mau jadi anak yang baik. Kita mau hidup baru. Kita nggak mau lagi menjadi anak-anak yang malas. Kita nggak mau lagi menjadi anak-anak yang suka berbohong. Kita nggak suka lagi menjadi anak-anak yang suka berantem. Tapi kita mau menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Amin. Ya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami hari ini tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang boleh bangkit dari kematian. Dan biarlah lewat kebangkitan Yesus Kristus itu juga boleh membangkitkan iman percaya kami. Meskipun kami anak-anak, kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami mau mengalahkan kedagingan kami. Kalau selama ini mungkin kami hidup suka berbohong, kami suka berantem, kami suka hidup dalam kemalasan, tapi kami mau bangkit dari itu semua. Kami mau menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, dengan Roh Kudus yang membimbing kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kemudian kita nyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.